Bapak Ibu sekalian, Santi Budaya didirikan berdasarkan konflik. Namun tidak bisa kita lihat dari segi negatif saja. Bahwasannya konflik merupakan awal dari persahabatan sejati. Om Swastiastu. Selamat datang semuanya di Sedef Pergini. Malam hari ini tamu kita adalah seorang praktisi Bondres yang mungkin bisa dikenal sebagai cikal bakal Bondres Buleleng. Lalu yang kedua, keluarga besar Sanggar Seni Santi Budaya harus mengetahui bahwasanya Sanggar Seni Santi Budaya didirikan oleh kami berdua, saya Gus Eka dan oleh beliau Wayan Sujana. Dengan hormat, Dijang Undang Penginsir Dijang Bapak Wayan Sujana. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, oke, oh, atau ya dia. Maaf ya, saya harus duduk di sini. Cara pengantin dari mana? Oke. Bapak Wayan Sujana, seperti yang saya yang sampaikan, beliau merupakan salah satu pendiri Santi Budaya dengan Tiang Doseka. Sangat panjang ceritanya Bapak ya. Jadi seperti tadi yang tadi sampaikan, Santi Budaya dibuat berdasarkan konflik, tetapi alam merespon dengan baik. Dengan Santi Budaya, lewat budaya kita bisa menjadi insan yang memiliki persahabatan sejati. Oke, selanjutnya Pak Wayan, jangan kenal sama Pak Wayan dari dulu. Sebelum Bapak menjadi seniman topeng, Bapak dulu adalah seorang pedagang. Kengken dadanya Pak, adi uli pedagang, adi bisa nopeng Pak. Nah, tolong mungkin bisa disampaikan flashbacknya sehingga anak-anak di Sanggar bisa menjadikan inspirasi. Terus Pak. Sebelum itu yang informasikan kepada teman-teman, adik-adik, cucu-cucu kami, kenapa saya keluar dari samping, tidak dari pintu utama? Karena menyadari sebagai orang tua yang sudah usul memang harus nyamping, berikanlah ruang yang utama untuk anak-anak penerus bangsa dan penerus seni. Itu maksudnya, makanya saya tidak mau keluar dari pintu utama, merasa berusul di samping, tapi bukan berarti melepas. Nah, terkait dengan cerita tadi, dulu saya sama sekali tidak tertarik dengan seni budaya Bali, walaupun orang Bali, namun lebih tertarik kepada bisnis, pedagang baju ke tempat-tempat kos, pedagang kul, sayur maju. Namun mungkin karma yang menyebabkan setiap mendagang rugi kan. Setiap mambati mang ada baju celana jin batinnya lakat anggon menceki kalah lah. Akhirnya kita ngamut pedagang, mulailah kita mengenal kesenian. Awalnya sederhana sekali, karena saya anak kos. Kalau ngigel topeng, ayah, bangun ruku, bangun nasi, bangun kopi. Berarti satu hari materi uang kita tidak keluar. Sementara itu dasarnya, sehingga awal dari perkenalan dengan grup Pak Kupe, waktu itu masih bergrup dengan Jepur, Pak Angguh, Pak Sindu, Pak Mardike. Grup saya adalah Susi. Itu awalnya bertemu pertama kalinya dengan beliau-beliau ada di desa Nagosepo, pada saat itu adalah Aben Masal. Disitulah
dan Pak Dupe mencoba untuk membangun seni tupeng yang penuh tantangannya, karena di Buleleng tidak lumrah orang menari tupeng, apalagi tupeng sederhana, tidak lumrah. Hanya sesepuh kita yang dari Demon, Pak Gustin, Tiaji, Bongker, Tiaji, dan sesepuh lagi ada yang diksir yang sudah Tiaji Genteng. Nah, itu dasarnya. Sehingga sampai sekarang bisa memperkenalkan Buleleng melalui Bondres Buleleng dengan Bondres Buleleng. Oke, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, karena kita harus mengungkap sebuah sejarah. Dulu seni topeng lebih dikenal dengan Bondres Buli Mekar. Ya. Salah satunya praktisinya adalah beliau sebagai pengasah bersama beberapa almarhum dari Pak Nyoba Dupe, Pak Murah Sadike, dan juga beberapa kolega-kolega lainnya yang masih berkreativitas hingga saat ini. Terus terang Ciampun Gus Eka juga lahir di Buli Mekar bersama-sama. Oleh karena itulah berdasarkan satu budaya ini kita bisa menjalin sebuah persahabatan sejati. Dan Pak Wayan, apa kira-kira hal yang menarik selama perjalanan Bapak berkesenian, Pak? Karena kan tentunya setiap era, setiap fase memiliki suatu bentuk hal-hal menarik. Mungkin zaman Bapak dulu, apa yang kira-kira bisa sebagai gambaran ataupun pembanding daripada hal-hal di sini? Kalau pada masa-masanya saya seperti anak-anak di sini, yang menarik itu ketika kita menari popokan, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Memang popok, Bapak. Itu dasarnya awal. Memang perjalanan untuk menekuni seni tradisional, untuk materi itu sangat jauh sekali dari pemikiran. Yang kita inginkan adalah pertemanan. Kita dapat teman, popokan, panggil nasi, panggil kopi, itu sederhana itu yang kami lakukan. Sehingga dalam perjalanan waktu sampai dikenal di seluruh Bali, bahkan nasional, bahkan tupeng Buleleng itu sampai ke luar negeri, di Karya di Jerman. Ini kebanggaan yang kemudian harus ditularkan kepada adik-adik, bahwa ada sebuah rangkaian kalimat yang kami sampaikan untuk memotivasi. Jadikanlah seni ini sebagai sahabat sejati. Ketika dijadikan sebagai sahabat sejati, maka ada cinta, ada loyalitas, ada kerinduan, ada kesungguhan, ada komitmen, dan ada segalanya. Jangan sampai seni itu hanya dipakai sekedar teman-teman pertemanan. Kalau penting baru teman, kalau tidak penting nggak teman. Oleh karena itu, kalian lagi adik-adik, jadikanlah seni itu sebagai sahabat sejati. Oke, adik-adik semua, termasuk yang ada di samping, dulu menginsir kita, termasuk juga Gus ya, masih muda. Kalau kita pentas itu tidak berdasarkan berapa honor yang akan kita dapat, ya, karena harga kita sebagai seorang seniman jauh melebihi daripada berapa rezeki ataupun honor yang kita dapat. Dari pernyataan Bapak Wayan Sujana tadi, hanya dengan tepuk tangan dan mungkin hanya dengan sedikit ada amatir makan seperti itu sudah sangat-sangat bersyukur dahulu. Namun karena keikhlasan dan loyalitas pada seni, Bapak Wayan Sujana bisa merambah dunia internasional. Kalau tidak salah dulu sudah dapat, Bapak Wayan Sujana sudah dapat ke Jepang, lalu Bapak sudah dapat ke Jerman, Korea, di Korea Selatan juga, Thailand, di Thailand juga. Jadi seperti tamu kami bulan yang lalu, Putu Rakse, seorang perginya belum bisa disebut perginya apabila dia belum bisa menapakkan kakinya di dunia internasional. Seperti itu dia menyampaikan. Oke, Bapak, karena ini anak-anak akan lanjut, ada beberapa pagelaran kembali. Mungkin yang terakhir, Bapak, apakah ada semacam motivasi dan saran
yang paling penting yang kami minta hari ini dari pengisi yang kami undang kepada anak-anak alumni di sini. Seperti apa yang saya katakan tadi, ketika kita mampu menjadikan seni itu sebagai sahabat, maka sahabat kita akan memberikan sesuatu kepada kita. Contoh, zaman tiangin ada pegawai negeri yang sing ngelah tentengan, yang sing ngelah pipis, joh pale man jadi pegawai. Tapi saya jadi bondres mendapatkan jadi pegawai. Lucunya awalnya pada saat itu adalah Bapak Gubernur Bali itu Bapak Bagus Oke. Saya menari ketika kunjungan kerja di gudang tembakau yang ada di Panji di Kambangan tuh ya. Ketika saya keluar, saya bernyanyi bondres, gerobak, sida, tapo, bodoh, ben merengis, tenas bonglak, sinawang aput, singadana kedek. Karena gubernurnya pelak. Waktu itu beliau pakai topi, saya tidak tahu yang namanya gubernur, tidak tahu. Tidak ada orang ketawa, lalu Pak Gubernur memanggil, "Hai kamu sini." Cerita sedikit ini. "Buka tapelmu." "Buka." "Wah masih muda. Kamu berani sekali menghina saya." "Saya tidak bermaksud menghina Bapak, itu hanya joke aja Pak." "Sudah tahu saya bonglak, kenapa kamu nyanyi seperti itu?" Sebelum dari sikul kupingnya karena gubernur loh. Tapi jadi kengkenan. "Gimana kamu kerja?" "Belum Pak. Nanti kalau ada bukaan cari saya." Jadilah saya pegawai negeri. Nah itulah balasan dari seorang sahabat. Oleh karena itu anak-anak jangan lelah untuk berkesenian. Lanjutkan. Ketika kita sudah bersahabat sejati baru merasakan bagaimana nikmatnya berkesenian. Kalau di awal-awal penuh tantangan. Tantangan yang paling penting adalah menjenuhkan. Oleh karena itu lawan itu dengan moto seni adalah sahabat sejati. Oke, yang sekiannya di penghujung waktu ini Bang, yang simpulkan untuk anak-anak semua. Bang, sini tidak boleh di sana. Mungkin bisa saya sampaikan ke Wayan Sadu Ajeng juga semua. Sampai saat ini seni di Bali, profesi sebagai seniman belum dianggap, masih dianggap sebelah mata. Iya. Banyak yang seperti ini. Mungkin saya juga di Santi Budaya sampai puluhan tahun aku ke Batak. Memang dalam berkesenian kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun beberapa bukti, salah satunya dari yang Bapak yang sampaikan, hanya karena bisa menari bondres, kita bisa menjadi pegawai negeri sipil dan ulian bonglak dan ngarang bidang masuk dari pegawai negeri sipil. Itu sangat luar biasa. Contohnya Pak Susi juga karena bondres. Iya. Pak Mangito juga karena bondres. Sekarang jadi dosen. Bos juga karena jadi penari. Jadi banyak contoh yang seperti itu. Ya. Yang juga sebagai penari saja bisa menjadi seorang PNS tanpa ada tentangan-tentangan seperti itu. Ya. Pesan yang terakhir, adik-adik semua, ikhlaslah. Sampai saat ini seni di Bali, profesi sebagai seniman belum dianggap, masih dianggap sebelah mata. Iya. Banyak yang seperti ini. Mungkin saya juga di Santi Budaya sampai puluhan tahun aku ke Batak. Memang dalam berkesenian kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun beberapa bukti, salah satunya dari yang Bapak yang sampaikan, hanya karena bisa menari bondres, kita bisa menjadi pegawai negeri sipil dan ulian bonglak dan ngarang bidang masuk dari pegawai negeri sipil. Itu sangat luar biasa. Contohnya Pak Susi juga karena bondres. Iya. Pak Mangito juga karena bondres. Sekarang jadi dosen. Bos juga karena jadi penari. Jadi banyak contoh yang seperti itu. Ya. Yang juga sebagai penari saja bisa menjadi seorang PNS tanpa ada tentangan-tentangan seperti itu. Ya. Pesan yang terakhir, adik-adik semua, ikhlaslah, seriuslah, menapai proses belajar mengajar di Santi Budaya semasih adik-adik berada di Sanggar Seni Santi Budaya. Mudah-mudahan berkah dan memberikan suatu kesuksesan buat adik-adik semuanya. Ini Bu Mam, ya Pak Bu Mam, udah Mam, Manung kan mau konten, Manung kan yang nasi. Oke, joke ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang terakhir Gus, ada lagi Pak. Sebagai ucapan terima kasih, saya sebetulnya hari ini dalam kondisi sakit, tapi sebagai balasan
karena sahabat sejati saya yang memanggil. Saya datang untuk kalian anak-anakku semua. Jadilah kan dirimu itu sebagai mutiara-mutiara untuk keluarga, untuk daerah, dan untuk nusa dan bangsa. Terima kasih undangannya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ada manfaatnya. Hanya tukar pengalaman. Terima kasih. Terakhir kalian bayang ini ngajeng ide yang lelangit dari Panji Sakti, Pengeling Ringpuri, dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua. Ada saatnya mudah-mudahan doa daripada anak-anak Bapak dan keluarga besar Sanggar Seni Santri Budaya. Mudah-mudahan lewat doa itu Bapak bisa kembali sehat, bisa meramaikan berkesenian lagi di Buleleng, sehingga bisa memberikan suatu bentuk motivasi kepada kami. Beliau dalam keadaan sakit, karena beliau pendiri Santri Budaya, merupakan suatu kewajiban untuk bisa hadir di sini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada saudara. Beliau bayang, Bapak Ibu sekalian, pengunjung yang tepuk tangan untuk para pesantu. Om Santi Santi Santi. Sukses. Sampai ketemu di sidang presiden selanjutnya.